kotak paling kiri, 1 dibandingin 8, karena ini diurutkan dari kecil ke besar, maka maka 1 dan 8 ini tidak akan tertukar. Kemudian dicek lagi, kan 1, 8 udah urut, kemudian dicek lagi 8 dan 11, 8, 11, 8 lebih kecil, kemudian 11 lebih besar, maka kan sudah urut dari kecil ke besar. Kemudian lanjut ke kotak nomor 2 dan 3, 11 sama 2 kan lebih kecil 2, maka indeks kedua dan indeks ketiga ini ditukar. Kemudian kan tadi indeks kedua dan 3. Sekarang lanjut ke indeks ketiga dan keempat. 11 sama 3 lebih kecil 3, maka ditukar lagi. Kemudian indeks keempat dan 5, 11 lebih kecil 4, maka tukar. Nah, yang saya lakukan tadi ini untuk for yang di dalam for, untuk for yang ini, for penggeseran. Sedangkan for yang di luar ini berarti iterasi. Jadi algoritma penggeseran ini tadi diulangi sebanyak di array. Ini iterasi pertama, terus lanjut iterasi kedua, dibandingin lagi, 8 sama 2 dibandingin lebih kecil 2, maka ditukar. Kemudian 8 dengan 3, tukar lagi. Kemudian 8 dengan 4, masih kecil 4, maka ditukar lagi. Kemudian indeks keempat dan 5 masih kecil 8, maka nggak usah ditukar. Kemudian karena ini kita lihat sudah urut, tapi dalam program itu dia akan menjalankan terus. Jalankan pengecekan lagi sebanyak ya tadi ukuran array. Kira-kira nanti seperti ini. Jadi jeleknya bubble sort itu kalau sudah urut tetap dicek. Makanya kompleksitas dari bubble sort ini lebih lama. Maka tidak bagus. Yang membuat tidak bagus bubble sort ini. Sudah urut masih dicek. Ini untuk bubble sort. Kemudian saya ajari bagaimana cara menghitung big O atau kompleksitas. Caranya gampang sekali. Kalian tinggal lihat berapa jumlah for pada fungsi ini. Berapa jumlah for pada fungsi bubble sort ini. Kan kalian bisa lihat di sini ada 2 for. For yang pertama ini perulangan, terus for kedua penggeseran. Maka kita anggap for yang pertama ini n, for yang kedua ini n. Nah, untuk sintaks yang lain diabaikan. Ada if di sini, atau misalkan di sini ada in A, in B, ini diabaikan. Kita cuma lihat perulangannya saja. Kemudian karena ini perulangan, maka sintaks di dalam perulangan ini dikalikan dengan jumlah perulangan. Otomatis bacanya for di dalam for ini adalah n kali n. Maka dari itu kompleksitas dari bubble sort itu n kuadrat.
Ada yang ditanyakan langsung dicas saja. Kemudian lanjut ke insertion sort. Insertion sort. Insertion sort itu ya lebih baik daripada bubble sort karena si insert sort ya Allah ya ini lebih cepat daripada bubble sort karena kalau sudah urut tidak bakalan dicek lagi, yaitu dimulai dari indeks ke 1 karena insertion sort ini mengecek current index atau indeks sekarang apakah sudah di urutan yang benar atau di belakang array ini sudah urut. Kalau diimplementasikan berarti kan 18, yang pertama dicek itu 8, apakah 8 berada di posisi yang tepat dari array yang di belakangnya. Kan array di belakangnya cuma satu array dan nilainya juga 1. Sedangkan 8 dan 1 itu lebih kecil 1. Maka dari itu 8 ini sudah berada pada posisi yang tepat. Ya, saya warnai ini. Ini untuk pengecekan 8. Kemudian karena sama aja, sekarang yang dicek indeks kedua. Nilai 11 pada indeks kedua ini dicek dengan array di belakangnya. Pertama dicek dengan 8, apakah lebih kecil dari 8? Kalau lebih besar ya tetap di sini. Karena ini lebih kecil 8, maka lanjut ke indeks belakangnya, yaitu indeks ke 0. Indeks ke 0 memiliki elemen 1. Elemen 1 ini lebih kecil dari 11, maka nilai 11 ini tetap di sini. Kemudian lanjut pengecekan pada indeks ketiga yang bernilai 2. Nah, indeks ketiga ini dibandingkan dengan indeks sebelumnya, urut dari indeks kedua dulu. Indeks kedua kan nilainya 11, maka dari itu kan ditukar karena indeks ketiga memiliki nilai yang paling kecil, yang lebih kecil. Ini ditukar dulu. Kemudian karnya atau indeks yang dicek tetap indeks nomor 2. Nah ini. Kemudian ini dicek lagi pada indeks belakangnya. 2 dibandingkan 8, 2 lebih kecil maka ditukar lagi. Kemudian karnya tetap 2. Kemudian 2 dibandingkan dengan 1, 1 lebih kecil maka 2 berada pada posisi ini. Begitu. Karena tadi dimulai dari indeks ketiga, maka lanjut yang dicek itu indeks ke 4 yang bernilai 3 ini. Indeks ketiga, indeks keempat memiliki nilai 3 dibandingin satu persatu dengan kotak di belakangnya,
dimulai dari indeks ketiga, kedua, 1, kemudian ke 0. Kalau ketiga ini kan lebih kecil dari indeks keempat, maka ditukar, kemudian car-nya tetap indeks ketiga, kemudian ditukar lagi dengan 8, dibandingin sama 2, kan lebih kecil, maka berhenti. Tadi pengecekan indeks 4, sekarang pengecekan indeks ke 5. Dicek satu persatu, dimulai dari indeks keempat, kan lebih besar 11, maka ditukar. Kemudian 4 dibandingin 8, ditukar lagi, karena 4 lebih kecil. Kemudian dibandingin 3, karena 3 lebih kecil, maka pembandingannya berhenti. Karena tadi yang terakhir yang dicek indeks kelima, maka pengurutan ini berhenti karena sudah di akhir indeks. Ya, jadi kalau Anda ini ya cek lagi. Dan intinya infonya
hitung ini n-nya 6 dimulai tuh, maka for yang pertama ini dihitung 0 1 bener 1 ya 1 perulangan pertama 1 perulangan pertama for-nya 1 gitu. Yang nggak aja ini anu pertanyaan itu. Kemudian terus nah, hanya 3 hanya sampai kali 6 oh ya 4 kali lah 4 kali kali di sini oh ya 4 ya 4 bener 4. Kemudian kan ini membentuk sebuah deret dari 1 2 3 4. Kita bisa menyimpulkan ini dari dengan rumus aritmatika, rumus SN-nya aritmatika. Bedanya 1 kita kan kali 2A plus N min 1 N min 1 B, N-nya tetap N per 2 hanya 1 B-nya jadi N per 2 kali N tambah 1 kemudian N kali N nah hasil akhirnya ini N kali N per 2 plus N. Kita mencari kompleksitas, maka syarat dari kompleksitas itu pertama pengali dan pembagi itu dihilangkan. Dihilangkan. Maka per 2 ini dihilangkan, per 2 ini dihilangkan. Nah, sekarang tinggal N kuadrat plus N. Kalau kondisi seperti ini, plus ini, dengan yang ini, yang lebih kecil dihilangkan. N kuadrat dengan N lebih besar N kuadrat, maka yang ini dihilangkan. Dari itu big O-nya N kuadrat. Big O. Nah, untuk insertion sort. Ada bubble sort. Ya, sampai sini dulu yang tanyakan. Value fungsi
lewatnya misalkan stop. Sebenarnya swapnya ini kan yang dikirimin alamatnya array ini dikirimin ke sini, kemudian yang ditukarkan itu ya alamatnya, jadi bukan isinya. Langsung ke selection sort. Oke. Oke, selection sort. Inti dari selection sort itu mencari nilai minimum dulu. Tukar. Kalau kalian lihat di source code-nya, ini di selection sort. Ini swapnya ini kan tadi insertion sort sama bubble sort itu swapnya di dalam for. Selection sort itu dia mencari nilai minimum dulu, posisi indeks paling minimum, kemudian baru ditukarkan. Jadi kalau dilihat pada indeksnya ini, kan selection sort dimulai dari indeks ke 0, yang paling kiri, kemudian dicek indeks setelahnya. Nah, posisi simpan dulu di in-min-nya kan pertama i. Ini untuk menyimpan indeks kecil. Jadi dimulai dari indeks pertama ini, kemudian cari dari waktu ini, indeks ini. Jadi indeks ke 0 ini nilainya 1, dicari karena nggak ada, karena ini lebih besar ini, kan isi itu sendiri, maka tidak akan kemudian indeks 1 ini dicari lagi. Mana indeks setelahnya, mana indeks setelah kalau dicarinya yang itu dua. Berarti 1
Ini udah urut. Kemudian lanjut ke indeks kedua, 11. Nilai 11 ini akan digantikan dengan nilai paling minimum dari indeks-indeks berikutnya. Kalau dilihat ini indeks paling minimum, ini adalah indeks dengan nilai maka ini dengan 11. Alhasil ke ketiga antara indeks ini yang 4 ingin dimakan. Kalau ya maka ditukar. Maka tambah indeks ketiga. Nah, begitu berikutnya indeks keempat dicek juga. Ini 11 karena tinggal 1 dibandingkan 8 lebih besar 11 maka tukar. Nah, untuk perulangannya selection sort itu berhenti sampai indeks sebelum indeks terakhir. Jadi ukurnya ini dikurangi, kalau kalian lihat ini ya, karena setelah ini enggak ada. Jadi saya dengan nilai kecil ya, baru di swap. Untuk tracknya seperti insertion sort kan, kalau insertion sort tadi kan 1 4, kalau dimulai 0 jumlah ini untuk perulangan pertama 5 for yang di dalam 3 2
Noel, Noel, wih, AF, tes Noel.